به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى معرفان بهذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين المحلي والشيخ الإمام جلال الدين السيوطي إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين ومن أنفق بهذا المسجد ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sesepuh, para hujat, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali ta'lim kita pada malam hari ini, yang mana malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita yaitu masih pada ayat yang ke-142. Ya, kemarin baru sebagian ya daripada ayat 142 yang kita baca. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu wa ma ja'alna, ya, wa ma ja'alna sayyarna al-qiblah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna sayyarna al-qiblata lakal al-jihad allati kunta 'alaiha awwalan wa hiya al-ka'bah. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Makkah Al-Mukarramah, di situ bukan berarti tidak adanya tantangan ataupun cobaan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Justru dengan adanya pemindahan arah kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah, ya, banyak di antara sekelompok yang memang orang-orang benci kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad, mereka beranggapan ya bahwasanya ini hanya kemauan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad saja. Ya, banyak di antara mereka yang tadinya ya ada keyakinan percaya kepada Nabi Muhammad, akhirnya mereka murtad kembali, pindah kepada agama semula. Ya. Nah, makanya pada lanjutan ayat di sini ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya untuk lebih mempertegas kepada
orang-orang yang memiliki prasangka yang buruk kepada Nabi Muhammad, ya, agar mereka sadar, agar mereka tahu bahwasanya adanya pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah atau ke Ka'bah itu adalah bukan keinginan siapa? Nabi Muhammad, tapi memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat di sini, ya. Allah katakan wa ma ja'alna, ya, dan tidaklah kami jadikan. Ya, apa yang kami jadikan? Sayyarna, kami buat sama al-qiblah, ya, arah kiblat. Ya, maksudnya Allah katakan tidaklah kami jadikan arah kiblat itu lakal al-jihad. Ya, yang engkau, ya, bagi engkau sekarang apa? Merupakan arah kiblat yang sekarang itu, ya, itu allati kunta 'alaiha. Yang mana kiblat yang akan kamu hadapkan itu adalah apa? Merupakan kiblat yang pertama. Apa maksudnya? Ya, bukan berarti kami jadikan kiblat yang aku perintahkan untuk engkau berpindah wahai Muhammad itu berarti apa? Berarti bukan seperti apa yang engkau inginkan ketika engkau awalnya menghadap kiblat kemana? Ke Ka'bah. Ya, jadi kita harus tahu Pak, kiblat yang sebelumnya memang umat Islam itu zaman Nabi Ibrahim, ya, dan nabi-nabi yang lain tetap mereka sudah sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah, ya, bukan ke Baitul Maqdis, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis itu saja, ya, saat Nabi sebelum hijrah, ya, sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, itu Nabi memang sholatnya itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ya. Nah, berapa lama? Ntar kita lihat di sini, ya, tuh. Awalan wahya al-Ka'bah, ya, tuh. Jadi kiblat Ka'bah yang pertama itu, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha, yang saat itu sebelum Nabi hijrah memang Nabi sudah menghadap kemana? Ke Ka'bah, tuh, ya, itu. Falamma hajara, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hijrah, diperintahkan bistiqbal Baitul Maqdis, ya, untuk sholat itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ya, tuh. Ta'allupan ilal Yahud, tuh. Jadi maksudnya Nabi diperintahkan sholat itu untuk menghadap Baitul Maqdis yang awalnya memang menghadap Ka'bah. Tujuannya apa? Ta'allupan ilal Yahud, untuk bisa mengambil hati orang-orang Yahudi. Ya, ta'alluq itu ya ibarat kata dia ngambil hatinya deh, biar dia merasa kalau apa ya, kalau Baitul Maqdis itu suatu tempat yang memang dianggap banget gitu, ya, karena kan memang dari dulu memang tuh yang namanya Baitul Maqdis kan orang-orang Yahudi ini mengakui, ya, kayak orang-orang Israel sekarang kan ingin mengakui itu yang namanya Baitul Maqdis, mereka bilang itu adalah apa? Kota suci mereka. Ya, bahkan mereka ingin jadikan itu yang namanya Baitul Maqdis itu adalah apa? Ya, ibu kota daripada Israel. Ya, itu dari dulu memang, ya, sejak zaman nabi-nabi sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tujuannya adalah Allah memerintahkan sebelumnya untuk menghadap Baitul Maqdis, ya, yang sebelumnya memang awalnya adalah Nabi menghadap ke Ka'bah. Tujuannya hanya sekedar apa? Ta'allupan lil Yahud, hanya sekedar untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi agar mereka merasa diapain? Diorangin lah bahasa kitanya, ya, agar mereka merasa apa? Dianggaplah bahasa kitanya itu, ya, itu. Fasalla ilaihi, ya, maka
atas perintah Allah tuh, ya Muhammad coba kamu hadap Baitul Maqdis lah, ya sebelum Nabi hijrah itu. Makanya Nabi sholat nggak lama menghadap kiblat berapa itu? Sittata aw sab'ata ashhur, ya itu 6 atau 17 bulan, ya tidak lama. Berarti cuma berapa? Ya? Setahun lebih berapa itu? Taruhlah setahun setengah ya kan? Sittata aw sab'ata ya asyara syahron, ya selama 16 ataupun 17 bulan. Ya, setahun kan berapa bulan? 12, ya. 12 tambah 5 berapa? 17. Ya, itu berarti hampir 1 tahun setengah, tidak lama. Ya, karena Allah punya maksud, ya, biar orang-orang Yahudi itu merasa dianggap itu perintah Allah memang. Ya, padahal memang awalnya juga Nabi itu sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah, ya itu. Baik. Summa hawila, ya kemudian dipindahkan, ya hawila itu dirubah, ya itu tujuannya apa? Illa lina'lama, ya tujuannya kecuali agar apa? Lina'lama, kami ingin memberitahu, ya kami menginformasikan ala zuhur al ilmu zuhur, satu ilmu yang apa tuh? Yang memang benar-benar nampak ataupun ilmu yang zahir, yang kelihatan. Tuh, ya. Apa maksudnya? Mayyattabi'ur rasul. Tuh, ya. Jadi akan kelihatan di sini. Ya, siapa sih sebenarnya orang-orang yang memang benar-benar mengikuti Rasul? Ya, ini terbukti nih Pak. Ya, jadi kita ingin menguji kesetiaan seseorang itu perlu adanya yang namanya apa? Ujian. Dicoba nih. Inilah cara Allah Pak. Ya, luar biasa cara Allah itu ingin apa? Mencari jalan yang terbaik untuk apa? Untuk menjadikan Nabi Muhammad itu apa? Ya, tidak akan diapain, dihina dan diapain, dipojokkan oleh orang-orang Yahudi. Tuh, ya. Nah, ini pakai cara siapa? Pakai cara Allah dengan apa? Dengan dipindahkannya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah atau ke Ka'bah al-Musyarrafah. Kenapa? Karena nyatanya selama 16 atau 17 bulan itu, ya kan Allah sudah suruh ngadep ke Baitul Maqdis, ternyata nggak ada apa-apanya, ya nggak ada asalnya, nggak ada bekasnya, ya padahal tujuan Allah sudah baik. Tadi apa tujuannya? Ta'alluqan lil Yahud, untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Ternyata tidak ada apanya, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Makanya Allah katakan, ya di sini lina'lam, agar kami beritahu mayyattabi'ur rasul, siapa sih sebenarnya orang-orang yang mau mengikuti Rasul, fayusaddiquhu, dan dia mau membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul itu. Ya, ini bakal apa nih? Bakal ketahuan siapa sih sebenarnya orang yang benar-benar setia sama nabinya. Ya, itu Pak. Ya, makanya kan sering saya katakan, kalau bapak-bapak ada rezeki dan Allah berikan, ya apa namanya itu, kesempatan untuk bisa pergi haji atau umroh, ya itu kalau kita apa namanya pahami secara mendalam, saat kita umroh contohnya bareng teman kita itu, ya di sana nanti itu akan perlihatkan siapa sebenarnya teman kita ini, benar-benar teman kita atau bukannya. Ya itu di Mekah. Bini juga begitu Pak, laki juga begitu. Kalau kita umroh bareng bini kita atau kita bareng anak kita, itu kelihatan ini bini kita benar-benar setia kita sama kita karena Allah atau karena ada sesuatu. Ya, di situ Allah apa itu? Allah tunjukkan. Tapi kalau orang-orang yang apa ya, mau mendalami filosofi, ketika seseorang dikasihkan kesempatan bisa ke tanah suci Makkah ataupun Madinah al-Munawwarah. Ya. Jadi kita kan ketika melaksanakan sesuatu ibadah sekecil apapun, Bapak sekalian, kita harus tahu apa sih filosofinya nih, ya. Kok kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa berangkat ke tanah suci Makkah ataupun Madinah? Jangan kita memandang dari satu sudut saja, karena gue banyak duit, nggak bisa. Ya, tapi kita lihat, kita cari.
Ya, itu filosofi yang sebenarnya apa? Hikmah di balik ini apa nih? Ya, kalau kita ya mendalami ya dengan secara hikmah yang ada itu, kita akan kelihatan. Cuma jangan kita bilang sama orang yang kita ajak, jangan. Ya, atau yang kita barengin, rahasiain aja. Ya, karena di situ yang akan membukakan itu adalah Allah, bukan kita. Ya, kita juga bisa jadi kita orang yang bertentangan, bisa jadi enggak? Bisa jadi. Ya, itu. Nah, di sini yang bisa menilai siapa? Yang bisa menilai adalah orang-orang yang apa? Memahami secara mendalam makna atau hikmah seseorang ketika dikasih kesempatan untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah suci Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Ya, nah ini namanya terbukti. Ya, Allah katakan Muhammad itu tenang aja. Ya, aku perintahkan engkau untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Tujuannya apa? Ya, man yattabi'ur rasul. Siapa sebenarnya orang-orang yang benar-benar mau mengikuti Rasul, fayusaddiquhu, dan mau membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Tuh, ya. Kemudian Allah lanjutkan, ya, mimman yanqalibu akibaih, ya. Tuh. Dan siapa sebenarnya orang-orang yang apa? Yang berpaling, yang menolak ya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul, ya, oleh para nabi. Siapa itu? Bakal ketahuan nantinya ya Muhammad. Ya, ini rahasia aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ditafsirkan oleh ya dua imam Al-Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Kata beliau berdua apa? Ayyarji'a ilal kuffari. Tuh, siapa di antara mereka itu yang nanti akan kembali ke kafir? Tuh, ya, tuh. Kenapa? Syakkan fiddin. Karena adanya suatu keraguan dalam apa? Dalam keyakinan atau agama mereka. Tuh, orang udah benar-benar kiblat ada ke Baitul Maqdis kok dipindah-pindahin, ada ini Muhammad, kan itu antara mereka. Ya, tuh. Makanya kan di awal tadi ayat yang 142 Allah katakan apa? Sayaqulus subha'u minan nas. Ya, orang-orang yang belon, orang-orang yang tolol, bahasa kita nih, mereka akan berkata, ya, mereka pasti bakal ngomong, buat apa kok adik-adik Muhammad mau pindah arah kiblat ribet-ribet aja? Ya, orang yang apa tuh tadi Allah bilang? Subaha, orang yang bodoh, orang yang ya pendir. Orang yang tolol, orang yang belum, karena nggak tahu ya maksud ataupun tujuan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Berpindah ke arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, padahal tadi saya katakan dari awal ya tuh Nabi Muhammad Allah sudah bilang, tenang aja Muhammad, kamu nih di Baitul Maqdis cuma sebentar 16 atau 17 bulan. Tujuannya apa sih tadi? Ta'alluman lil Yahudi, untuk ngambil hatinya orang-orang ya Yahudi. Ternyata selama sekian bulan nggak ada pasarnya apa-apa, ya nggak ada bekasnya apa-apa. Udah disuruh ngapain lagi? Pindah lagi kepada kiblat yang asalnya, yang memang menjadi kiblat para nabi saat mereka melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi nabi-nabi dan umat-umat dulu juga sholatnya nggak kemana awalnya? Ke Ka'bah. Lah kok Ka'bah? Ya, bukan Baitul Maqdis. Ya, itu rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini apa? Ka'bah. Ya, mana dalilnya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, sesungguhnya inna awwala baitin, rumah yang pertama kali dibangun tuh, ya, adalah apa? Ka'bah. Jadi Baitul Maqdis belum ada. Ya, tuh. Jadi pantas kiblat pertama para nabi adalah mana? Ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, tuh. Jadi nabi di hadapan ke Baitul Maqdis cuma sebentar. Kenapa? Punya tujuan tadi, ta'alluban lil Yahud, untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi juga. Ya, tuh. Baik. Wazannan, ya, dan mereka wazannan, dan mereka itu orang-orang yang kembali kafir punya prasangka. Apa prasangkanya? Annan nabiyya alaihi salatu wassalam
fi hairatin min amrihi. Ya, kalau Nabi saat itu memang lagi apa ya? Bahasa kitanya lagi galau terhadap suatu apa itu masalah yang dihadapi. Emang Nabi pernah galau? Emang Nabi pernah apa ya? Pernah apa istilahnya itu? Bete. Pernah nggak? Nggak pernah. Ya, hairah itu bisa dijadikan bete ataupun enggak galau. Itu sangkaan orang-orang kafir aja. Ya, zanna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hairatin min amrihi. Nabi lagi galau terhadap suatu masalah yang dihadapi.